Halo, selamat malam teman-teman. Tadi soalnya kepental, bukan kepental sih apa? eh Rada error dikit. Salah soalnya. Aduh, mukanya Mbak Sani langsung terpampang di depan dengan senyumnya yang manis. Ada gigi gingsulnya. Malam Mbak Ike. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jam 12 siang kesayangan, jam 12 malam gentayangan. Oh iya dong. Kalau jam 12 malam tuh udah terbang-terbang ke pohon-pohon ya, Pak Sarif ya tadi nanya ya. Oke. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulang kembali kemarin itu kita sampai kepada kemarin tuh diri tuh menghilang ya, nggak ada diri gitu. Jadi nggak ada diri, melebur, sudah hilang. Yang ada seseorang kok diri sih. Seseorang itu tidak ada. Terus gimana dong? Gimana tuh Mbak Sani? Kalau nggak ada seseorang terus ada siapa? Jurus menghilang ya. Jurus menghilang. Jadi memang hanya ada satu ya. Ya nanti kita lanjutkan. Itu menarik banget. Dan itu bisa dipakai untuk mengatasi many things ya. Kalau misalnya lagi pusing, mikir cicilan, pusing gitu, mungkin nggak bisa makan mie ayam ya Mbak Sani atau apa. Itu bisa dipakai. Jadi seseorang yang punya problem cicilan itu nggak ada gitu. Seseorang yang mungkin yang pengen makan mie ayam atau gimana tuh nggak ada. Jadi semuanya itu lebur gitu karena seseorang itu nggak ada. Jadi seseorang yang memang masih dalam kesulitan finansial, seseorang yang jomblo juga nggak ada ya. Merdeka, nggak ada jomblo. Jadi semua masalah itu nggak ada gitu ya. Dan siapakah seseorang? Nanyanya siapa? Kata abang kemarin. Nanya kok siapa gitu ya. Oke, Mbak Sani apa kabar nih? Iya, sehat Mbak. Sempat gundah gulana. Sempat gundah gulana. Nah itu seseorang yang gundah gulana nggak ada itu harusnya. Jadi sini nambahin satu. Kenapa Mas Cem? Maklum masih manusia. Oh iya. Iya, kalau udah terbang-terbang di pohon itu bukan manusia. Itu kuntilanak. Jadi ya sini nambahin sedikit Mbak Ike. Jadi pada saat seseorang itu sudah menghilang, jadi yang tinggal itu hanyalah energi yang kita sadari. Yang kita sadari itu bahwa hanya energi yang mewarnai aliran kehidupan. Jadi itu yang tinggal kita sadari itu hanya energinya. Seseorangnya udah ke laut. Seseorangnya udah amblas ya, tinggal aliran energi dan energi itu kan bisa berubah. Ya. Itu kata Einstein. Selamat malam anak soleh. Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Mari kita lanjutkan seseorang yang tidak ada. Seseorang yang soleh pun nggak ada ini sebetulnya. Nggak ada, itu udah cuma ada branding semua aja. Cuma branding aja. Ada Mbak Mariana. Halo, selamat malam Mbak Mariana. Halo. Oke Bang, sehat Bang Aswar? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Bang Aswar ini di branding sama Sani. Branding apa kemarin? Michael Jackson lah, Antonio Banderas, itu kan branding ya Bang ya? Iya. Udah pas kumisnya dicukur sama dia. Oh gitu. Kamu jangan begitu dong. Itu nanti Michael Jackson sama Antonio Banderasnya insecure tahu. Mereka yang ganti-ganti. Oke, silakan. Oke. Oke. Ini udah dibuka ya? Doa dari abang dulu lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman. Kita lanjutin lagi
obrolan sesama ya, obrolan paling seru. Tapi ngomong-ngomong, rekening Mbak Sani meningkat nggak sih? Masih belum Bang, masih sama, hampir mirip sama bulan lalu. Iya, maksudnya bulan lalu itu apa? Ada kemajuan nggak dengan sebelum? Ya, jadi kalau dari penjualan udah mulai ada, terus penambahan tim di Yasani juga udah ada. Terus bulan ini ya masih, karena masih baru awal bulan, masih mulai follow up lagi Bang. Ya, ya. Tapi memang apa ya, energi semangatnya udah beda sama yang dulu-dulu. Mungkin ya karena pengaruh ini ya, udah ada kayak titik cerah, saldo udah kelihatan gitu, jadi lebih ada tambahan semangat gitu ya. Wajar ya Bang ya kalau Ya, jadi jadi kalau udah ada gitu ya. jadi nambah semangat lagi gitu. Jadi kayak ada ada udara segar nih buat ya, ada apa ya, kayak ada harapan gitu, harapan baru lagi gitu. Abang ini mau ngelanjutin yang hubungannya dengan kebencian ya Bang? Apapun lah ya, nggak usah sistematis. Iya. Jadi seketemunya ya, pakai modal seketemunya. Jadi kan kalau iya, jadi kan kalau yang kebencian itu kan ada, kalau misalnya kita iris-iris lagi, kenapa kita bisa benci sama seseorang gitu kan? Kalau ikutin penjelasan Abang yang minggu-minggu lalu tuh, ada bagian penolakan bahwa kita ada harapan atau ekspektasi yang tinggi kepada seseorang yang ternyata nggak bisa dipenuhi, kemudian kita menjadi ada perasaan benci gitu kan, penolakan. Nah ini Sani mau nyambungin ke hasrat itu Bang. Jadi kan ekspektasi yang tinggi itu kan karena kita menempatkan hasrat kita untuk mendapatkan atau menginginkan orang lain itu berubah sesuai dengan kriteria kita gitu. Nah, kenapa Bang? Apa bedanya ekspektasi dengan standar? Nilai standar itu kan? Iya, nilai standar kan kita yang tentukan. Ekspektasi terus standar gitu ya. Kalau standar itu berangkat dari value gitu ya. Value, iya. Ya ini value. Sementara ekspektasi itu dari hayalan aja gitu, tidak ada value-nya. Angan-angan aja gitu ya. Yes. Jadi tidak diukur secara apa ya, secara objektif gitu. Pokoknya dibilang ganteng ya ganteng aja gitu, nggak dikasih nggak ada value gitu. Dia tidak bersandar pada value. Kalau bersandar pada value itu ya standar gitu. Okay, nah ini ya Sani mau tanya detailnya ke Abang tuh yang berkaitan dengan yang tadi kita bahas tadi, yang berdasarkan penolakan itu ya Bang. Jadi apa sih beda dari hasrat terus versus keinginan, terus versusnya dengan tujuan, versusnya lagi goal, versusnya lagi banyak banget. Lagi borong ya. Tipis banget perasaannya Sani tuh, kok kayaknya tipis-tipis banget nih antara yang hasrat mana, keinginan mana, terus tujuan yang mana, target yang mana, terus harapan yang mana gitu Bang. Wow. Iya. Yang ini dulu deh, 3 dulu deh, jangan banyak-banyak. Boleh Bang. Karena ya Sani tadi berdasarkan itu Bang, karena kan kita bisa benci sama orang karena kita kan tadinya pengennya berharap seperti ini gitu, nggak taunya nggak terpenuhi, akhirnya kita mikirin akhirnya tumbuh benci itu gitu. Padahal kan kita sendiri jadi apa dulu nih? Apa beda hasrat, keinginan sama tujuan mungkin ya? Hasrat, keinginan. Hasrat itu kan ya ini sama gitu. Ini sama.
Tapi kalau apa ya? Kalau Tujuan? hasrat itu, bentar dulu. Kalau hasrat itu sebagai medan energi, maka itu dia mengaktifasi keinginan gitu ya. Mhm. Jadi keinginan itu sama dengan hasrat. Terus. Apa bedanya dengan tujuan? Target atau goal mungkin sama ya Bang dikategorikan ya? Beda. Beda. Goal itu ya target. Kalau tujuan kan bahasa Inggrisnya apa? Tujuan purpose. Kalau goal itu target kan goal ya. Oh ya, goal sama target. Terus sama harapan ya Bang, wish ya? Wish. Kalau wish itu kan kemungkinan terbaik gitu ya. Iya, itu juga sama ini ya, seperti umum aja general gitu ya. Mudah-mudahan sehat gitu. Itu kan kayaknya wish ya, Bang ya. Ya itu harapan namanya. Jadi ya apa namanya itu ya? Wish, ya semoga begitu. Ya semoga begitu. Kan dia nggak apa ya? Tapi di situ nggak ada hasrat yang menggebu berarti kan? Karena kan itu hanya seperti doa secara umum ya Bang? Kalau hasrat itu kan dorongan ingin mendapat gitu ya. Sementara tadi semoga baik-baik saja itu kan bukan untuk mendapat gitu. Iya. Dorongan untuk mendapatkan. Bukan hasrat. Sementara tadi ya semoga semua baik-baik saja. Ini kan nggak ada yang untuk mendapatkan gitu. Iya. Semoga semua baik-baik saja. Seperti itu. Kalau target itu sasaran kan? Iya, target. Kalau target itu dia udah tentukan hasilnya, kemudian langkah-langkahnya juga dia udah susun gitu ya, Bang? Sasaran yang akan dicapai. Nah, pada saat menjalanin prosesnya, kalau dia di situ tumbuh hasrat, itu yang berbahaya kan? Pokoknya tuh kalau hasrat itu dorongan mendapatkan. Kalau ini kan sasaran itu kan ini ya langkah-langkah. Langkah-langkah. Jadi kalau sudah jadi goal itu ya, kalau hasrat itu kan belum ya, masih angan-angan. Jadi belum ada persiapan untuk menentukan langkah-langkahnya belum. Pokoknya gitu aja ya. Kalau sudah langkah, kalau sudah target itu kan sudah terplanning berarti sudah ada begini. Ini lebih, ini kan lebih kayak manajemen kan ini ya. Oh iya, jadi lebih ke willingness-nya ada ya Bang kalau target ya. Ya, setuju. Willingness. Terus apa lagi tuh ya? Clear terus apa lagi Mas? Clear Bang kalau kayak gini. Clear ya, oke lah. Mudah-mudahan teman-teman juga clear ya. Kan bareng-bareng ya kita ya Bang. Iya harusnya. Oke. Terus apa lagi? Mau obrolin apa lagi nih? Apa ya Bang? Dari Abang apa ya? Ke ini Bang, satu lagi Bang. Biasa nih keingetnya waktu itu, ini kan kita transendensi finansial awalnya kan. Terus waktu itu Abang pernah bilang hubungannya dengan finansial dibuat resolusinya, kemudian nanti
dilihat resolusinya cocok nggak dengan tingkat kesadaran Yasani. Jangan sampai resolusinya kemudian tingkat kesadarannya belum nyampe gitu. Itu gimana Bang? Itu udah lupa saya gimana tuh maksudnya ya. Dulu konteksnya gimana tuh? Memang awal-awal Bang, jadi kan awalnya kan kita kondisi finansialnya rekoso, jadi kan kita mau memperbaiki finansial. Nah, jadi kita kan bekerjanya nggak di tingkat memperbaiki masalah yang tampak kan. Jadi waktu itu kita mulai dari energi force-nya dibersihin gitu. Terus, nah resolusi dalam resolusi target finansial Yayasan itu pasti ada gitu. Misalnya kayak penambahan tim misalnya gitu. Terus kemampuan Yayasan untuk pendekatan bonding sama teman-teman yang udah pernah beli buku misalnya gitu untuk penjualan buku-buku berikutnya misalnya gitu. Nah, resolusi-resolusi itu apakah udah resolusi-resolusi yang Sani punya itu terbantu nggak dari tingkat kesadaran yang Sani sekarang ini gitu. Jangan sampai resolusi yang Sani ketinggian, berangan-angan, pengen member langsung 1.000 penambahan, tapi tingkat kesadarannya yang masih rendah gitu Bang. Ya kalau sebenarnya kan kalau tingkat kesadaran itu kan dia bekerja pada tataran subtle ya. Jadi nggak usah resolusi, aslinya ya dia akan menghasilkan itu gitu ya. Dia akan menjadi itu. Jadi dicoba dulu aja Mbak Sani, nggak usah punya resolusi. Lalu jiwanya menghasilkan apa, itu yang itu. Ya itu yang kita perhatikan ya Bang. Ya itu yang real gitu ya, bahwa kemampuan jiwa saya segitu itu. Iya. Kemampuan jiwanya seperti itu. Oh Bang, mau nanya dong Bang. Siap. Kayak misalnya kayak Sani gitu kan, dia misalnya punya kemampuan jiwa tertentu kan, terus kemudian mungkin punya number pun tertentu, number maksudnya angka-angka tertentu gitu ya. Itu kalau misalnya kayak dikasih timeline gitu bisa nggak Bang? Jadi misalnya kan Yasani punya katakanlah misalnya angka aja ya, kalau itu kan tadi kan tim ya, misalnya angka yang masuk di kesadarannya Yasani berapa, katakanlah misalnya 500.000. Nah tinggal di breakdown aja, dikasih timeline kayak 500.000 seminggu gitu. Gitu tuh diakalin begitu bisa nggak Bang? Sebenarnya kan nggak usah diakalin. Kalau jiwa mampu dia pasti aktual. Diakalin nggak diakalin, jadi nggak usah di metode gitu ya. Jadi nggak usah dimotivasi gitu. Kalau tadi itu kan seolah-olah ada dibikin termotivasi ya. Termotivasi. Kalau bereksistensi itu nggak usah dimotivasi. Dia menjadi. Seperti kayak ini loh, kayak model ini. Dia aktual gitu ya. Jadi baru bikin, Bang? Baru bikin ya? Baru lihat ya Sani Bang? Rencana ya buat mau diskusi itu loh. Oh ya, buat tanggal 19 ya? Bukan buat diskusi sama yang tim sebelah itu loh. Kok maksudnya itu kok beraninya gitu bilang. Oh. Saya siapin untuk ini loh, Hawking itu tuh gini gitu susunannya. Ke kita aja Bang dikasih kalau gitu. Kalau dia nggak mau diajak diskusi, buat kita aja ya nggak baik kok. Iya betul, tertarik. Jadi saya modelin aja gitu ya, apa sih? Jadi nggak, kan orang itu kan harus bikin model ya untuk menunjukkan kepahamannya begitu. Jadi dari model ini seluruh buku Hawking ini bisa terjelaskan.
ini kan sains, apa namanya, dia bekerja dengan model gitu, model-model untuk prediksi gitu ya. Jadi sebenarnya kan kembali ke tingkat kesadarannya itu loh, apakah dia seseorang atau tidak seseorang gitu kan. Kalau dia seseorang, maka dunianya kan bisa di model matematikanya linear. Kalau kesadarannya bukan seseorang transenden, maka model dunianya itu ya seperti di bawah ini, potensial aktual gitu kan. Lalu itu menjadi asumsi gitu ya. Menjadi asumsi itu. Lalu kemudian asumsi itu menjadi nilai-nilai. Nilai-nilai menjadi pola pikir. Pola pikir itu kan menjadi perilaku. Perilaku itu menjadi budaya. Budaya itu menjadi sumber hukum. Hukum mengatur politik. Politik mengatur ekonomi. Politik mengatur kesehatan. Politik mengatur pendidikan. Gitu kan seterusnya. Tapi itu semua dimulai dari tingkat what am I gitu ya. What am I, apakah saya seseorang atau transenden gitu. Jadi kuncinya itu di sini. Kuncinya itu kalau ini kita bisa mainkan, mawas dengan perubahan ini, saya kasih atau karena nggak mungkin dan ini kan saya sengaja kasih atau. Jadi ketika dia linear, maka model dunianya ini asumsinya semua berubah. Ya, seperti itu. Ya, kira begitu. Jadi justru apa namanya itu self awareness kan di sini ya. Apakah dia seseorang atau transenden? Itu yang paling penting gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi tingkat kesadaran itu penentu perilaku. Itu kan bisa kita katakan begitu dengan melihat model ini. Tingkat kesadaran itu penentu perilaku. Perilaku itulah yang akan membentuk budaya. Jadi kalau kita mau mengatasi budaya politiknya, ekonominya, mesti dimulai dari membenahi tingkat kesadaran masing-masing. Pada tingkat kesadaran linear, maka diri kita itu kan berlaku hukum deterministik, ya toh? Deterministik dari masa lalu atau deterministik dari lingkungan. Artinya kan kita korban. Model seperti ini kan biasanya disebut dualistic thinking. Dualistic thinking. Sementara model non-linear itu kita adalah co-kreator. Co-kreator. Model seperti ini disebut non-dual thinking gitu ya. Dan itu nanti akan menggerakkan masing-masing ini menghasilkan value gitu ya. Value itu menuntun pola pikir. Lalu itu mau membentuk budaya. Seperti itu. Tapi ini proses kuliahnya panjang ini karena kalau sudah model begini ini kan bagian yang linear non linear ini adalah metafisikanya. Kalau ini filosofisnya gitu ya. Ini filosofis, ini sainsnya. Sains itu kan yang di sini. Jadi kalau asas metafisisnya tidak tersadari, ya akhirnya kita hanya belajar metode-metode saja gitu ya. Seperti itu. Jadi sains itu di sini, lapisan paling luar dari kesadaran. Ya ini sengaja saya model gitu. Jadi kalau saya ditanya bagaimana
pendapat saya tentang Hawking ya ini aja saja. Ya udah ini aja. Cukup satu lembar ini selesai dia. Seperti itu. Iya, udah mewakili ini ya, memahami Hawkins ya, Bang. Iya, makanya di Hawking itu harus dipahami sebagai sistem gitu ya. Nggak bisa hanya kutap sini, kutap sana, lalu ya sebagai grand teorinya itu gimana? Hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain gimana? Kalau ini kan terintegrasi ini, nggak bertentangan. Justru memperjelas di mana kedudukan ilmu-ilmu yang lain. Seperti itu. Ini kan sebenarnya juga sudah pernah saya bikin, tapi belum terlalu rapi. Tapi sebenarnya secara filosofis ya sudah sering gitu. Yang model ini loh. Yang model satu tabel kotak-kotak itu ya, Bang? Bukan. Ada lagi yang terbaru itu kan waktu itu. Makanya kita sengaja bikin model tuh itu biar kemudian tuh biar orang mudah mempelajari. Kalau saya sendiri sih nggak usah dipakai model, sudah bisa gitu. Tapi kan kalau yang belajar ini kan latar belakangnya sendiri-sendiri, nggak bisa dong saya paksain dengan model saya. Ya kreatif aja. Sesuai kebutuhan ya, Bang? Tergantung dia pahamnya dari model yang mana lah kayak gitu. Yang ini mana itu? Yang ini loh. Nah, kan sama itu. Kan sama aja kan? Ini cuman mungkin orang nggak paham gitu. Jadi saya perjelas saja gitu. Ini kan sering saya tampilkan waktu kuliah-kuliah. Yang ini juga kan sama aja ini. Nah, yang ini nih, Bang, yang kotak itu tuh. Ya, kan sama aja. Itu di dalam terus. Itu saya bukan di dalam, saya meliputi dia. Iya, meliputi. Terus hasilnya jadinya yang terlihat tampak di kasat dalam ruang kayak gini ini. Oh, dalam ruang ya. Ya ini kayak gini, ini kan ruang buat saya batasi. Ini kan ruang ya. Ini saya juga ruang nih. Saya batasi tapi saya gitu. Ya lebih. Ya harus dimodel ulang. Harus dimodel ulang. Seperti itu. Jadi kalau Mbak Sani paham ini ya bisa ngajar di mana saja ini, bisa ngisi di. Kalau yang kotak tadi dulu tuh Sani lama mahamnya kok itu di dalam ya gitu. Tapi kalau abang gambar harusnya. Kalau abang gambar ini yang medan penariknya di atas akan aktual ke bawah dalam bentuk ruang waktu itu ya Sani paham. Iya, makanya kan namanya tuh dicarikan gitu model yang paling mudah dipahami gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman yang lain juga ini penting ya. Ini penting. Jadi kalau udah paham ini, ngajar apa aja bisa itu. Langsung cerdas dia, auto cerdas. Jadi topik besok aja, Bang. Oh iya ya, kita kuliahin besok ya. Coba. Tapi paling nggak ini pesertanya harus 200 lah harusnya. Ini kuliah besar ini. Kalau 200 saja ya, kalau pesertanya cuma 100 ya. Siap. Kita bikin itunya Mbak Ike, narasinya nanti cepat membahana gitu ya. Ya ini kalau menguasai tadi itu langsung lah. Paling enggak secara itu selesai dia.
Tunggu besok ya kuliah umumnya. Tapi pesertanya pastikan 200. Iya, nanti dibuat narasi yang cetar Bang, biar pada teman-teman bantu tuh di share ke teman-teman biar pada ikut besok ya. Kalau bisa tuh yang ngajak-ngajak diskusi itu panggil juga. Ya, biar sekalian Suruh lah bikin ya. model juga. Tapi dia suruh bikin model juga gitu kan. Jadi kan model itu kan penting untuk eksplanasi. 100 orang. Kalau satu orang ngajak temennya 200 lebih lah. Oh ya wes. Iya benar. Iya betul. Yang teman-teman di sini ajakin teman-temannya 1 orang ya. Ya rezeki-rezekian aja sih ini. Ini kan untuk ini premium. Tapi kalau 200 ya bisa lah dibongkar di sini. Oke ya, itu dulu malam ini. Terima Siap, kasih. Selamat malam. Yang sekitar Jakarta? Abang masih lama di Jakarta? Walau-walam nih. Biasa nih padahal pengen loh ke sana. Padahal lewat belakang sini loh, lewat Parung itu bisa Bang, deket. Oh iya, lewat Sawangan. Iya lewat situ. Ya, kalau ada waktu ya, tapi pagi-pagi aja, nggak bisa. Kalau siang-siang itu saya udah beredar di galaksi Udah beredar lain. ya Bang? Ya, udah beredar di galaksi. Oke lah ya, nanti besok. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aswar. Terima kasih Waalaikumsalam. Bang. Teman-teman Baik, besok teman-teman. ajak teman satu yang baik ya. Ya betul. Tiap orang ya. Ajak teman-teman minimal 1 lah siapa. Ajak 1 RT maksudnya. Bukan 1 orang, tapi 1 RT. Oke, terima kasih. Ini keren banget. Jadi supaya tambah semangat ya, karena ini katanya kelas premium, sesuatu yang asik pokoknya ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Terima kasih Mbak Sani, terima kasih Mas Camim, terima kasih Bang Aswar, terima kasih Mbak Mariana, terima kasih semuanya. Kita tutup sampai ketemu besok ya di jam yang sama. Jangan lupa ajak teman 1 orang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.